teman-teman kelas 12 yang hari ini kita akan memulai retreat kita. Memang tidak biasanya ya. Biasanya kita retreat onsite, kita bertemu, bikin aktivitas, dan setelah retreat besok kita akan study tour. Tapi tahun ini kita akan retreat dengan cara daring karena keadaan. Tapi biarlah kiranya sekalipun dengan cara daring, online, kalian harus dari rumah, walaupun tanpa diawasi dan lain sebagainya, tapi kita mau sungguh-sungguh punya relasi yang baik dengan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mulai menggumulkan sesungguhnya tentang manusia Kristus yang seperti apa dan bagaimana. Dari kelas 10, 11, 12 kita bikin satu alur yang besar di tahun ini. Bagaimana kita bisa menjadi manusia Kristus yang seumumnya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Sebelum kita memulai retreat kita, sebelum kita mulai ibadah pembukaan dalam retreat kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini datang dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Walaupun dalam suasana yang berbeda, walaupun kami harus beradaptasi dengan keadaan, tapi Tuhan tetap memberikan kepada kami waktu untuk kami bersama-sama belajar kembali, merefleksikan kembali akan hidup kami, melepas diri kami dari semua kesibukan harian kami, fokus hanya dengan Tuhan. Hari ini kami mau belajar memahami secara utuh bagaimana kami bisa menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, agar sungguh-sungguh setelah kami mempelajari sepanjang satu semester ini tentang manusia baru, kami semakin diteguhkan melalui retreat pembinaan iman dan karakter ini, bahwa sesungguhnya kami bisa, bahwa sesungguhnya kami harus untuk belajar mengubah diri kami bersama dengan Tuhan, membiarkan Tuhan mengubah diri kami menjadi persis seperti Kristus, manusia-manusia baru di hadapan Tuhan. Tuhan berkatilah waktu ini dan biarlah kiranya kami bisa menikmatinya dengan baik. Berkati juga untuk peralatan yang kami gunakan, internet dan semuanya Tuhan akan berkati. Sehingga retreat tahun ini dalam keadaan yang tidak terlalu maksimal ini, kami tetap bisa menikmati Tuhan dan kami tetap bisa mempunyai pegangan untuk kami bisa menjadi manusia-manusia baru di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita akan menggumulkan di ibadah pembukaan retreat kita tentang manusia baru di hadapan Tuhan. Ya, kita sudah belajar 1 tahun pelajaran ini di kelas 12, menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan ada 2 ayat dari 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Di video promo saya juga ada. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Karena untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, teman-teman sekalian, ada 2 konsep manusia baru yang kita pelajari selama kita kelas 12 atau selama kita bersekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar ini. Yang pertama konsepnya adalah manusia baru itu adalah manusia yang gambar dan rupa Allah di dalam dirinya, sekalipun dirusak oleh dosa, sekalipun usaha manusia gagal untuk mengatasi dosa itu, namun di dalam Yesus gambar dan rupa Allah itu dipulihkan. Artinya apa? Manusia baru dalam konsep kita yang pertama yang kita pelajari di sekolah ini adalah gambar dan rupa Allah yang dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Ya. Gambar dan rupa Allah yang dipulihkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu.
Karena apa? Karena dosa yang merusakkan. Karena apa? Karena usaha kita untuk memulihkan itu gagal. Tetapi di dalam Yesuslah kita dipulihkan dengan sungguh. Dan itulah manusia baru. Jadi manusia baru bukan hanya sekedar kita menjadi ciptaan yang baru begitu. Kita yang tadinya jahat menjadi baik. Kita yang tadinya seperti ini menjadi berubah dari ulat menjadi kupu-kupu dan seterusnya. Tetapi manusia baru adalah gambar dan rupa Allahnya. Sekalipun dirusak oleh dosa, sekalipun usaha kita mengatasi dosa itu gagal, tetapi di dalam Yesus kita dipulihkan. Itu konsep yang pertama. Lalu konsep yang kedua yang kita pelajari fokus di kelas 12 ini. Manusia baru yang seperti apa sih? Itu ya. Yaitu manusia, kita pelajari tiga kali itu. Manusia baru yang seperti apa? Manusia baru yang menyadari bahwa dirinya adalah gereja Tuhan. Manusia baru yang menyadari bahwa dirinya adalah gereja Tuhan. Makanya sudah seharusnya manusia terus beribadah kepada Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah manusia baru yang seperti apa? Yaitu manusia baru yang terus-menerus memperbaharui dirinya agar mempunyai karakter Kristus di dalam dirinya. Kita sudah pelajari dari Matius pasal 5. Karakter apa saja yang seharusnya kita punya, karakter Kristus apa saja yang harus kita gumulkan untuk kita bisa menjadi manusia baru. Dari karakter pembawa damai, hidup benar, adil, lalu tidak menghakimi orang lain, tidak mencerca memaki orang lain, tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Manusia baru yang mau menjaga kekudusan hidup, manusia baru yang menjaga lidahnya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Bahkan sampai yang terakhir puncaknya saya bilang, yang kita pelajari sama-sama, manusia baru yang mempunyai karakter Kristus, di mana dia mau mengasihi semua orang, terlebih lagi musuh-musuhnya. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, manusia baru yang seperti apa sih? Yaitu manusia baru yang mau berperan di tengah masyarakat sebagai garam dan terang. Dan kita baru saja pelajari, ini masih fresh from the open ya. Garam dan terang yang seperti apa yang kita mau, yang kita harus punyai di masa ini, yaitu yang anti bullying, anti hoax, dan anti intoleran. Dan itulah yang terus kita gumulkan dua konsep ini. Manusia baru yang di dalam Kristus gambar dan rupa Allahnya dipulihkan. Dan yang kedua, manusia baru yang menyadari dirinya gereja Tuhan, yang mempunyai karakter Kristus dan berperan di tengah-tengah masyarakat. Maka menjadi perenungan bagi kita saat ini adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia-manusia baru di hadapan Tuhan itu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi manusia baru yang benar-benar di hadapan Tuhan itu. Karena ternyata loh, saudara-saudara sekalian ya, bukan berarti ketika kita jadi Kristen maka otomatis kita menjadi manusia baru. Oh tidak. Menjadi manusia baru itu adalah sebuah proses. Nanti di sesi yang pertama kita akan bahas itu, prosesnya seperti apa. Tetapi yang kita mau gumulkan di sini adalah cara kita bisa menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Ada paling tidak saya catat di sini ada 4 cara utama bagaimana kita bisa menjadi manusia-manusia baru di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah tetap kita harus punya pemahaman bahwa cara untuk kita menjadi manusia baru yang paling utama adalah percaya kepada Yesus Kristus. Percaya pada Tuhan Yesus. Karena dengan kepercayaan inilah, ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengizinkan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, menjadikan Dia menjadi Tuhan dalam hati kita, maka Yesus akan mengubah kita inner, dari dalam. Dari dalam diri kita Dia akan mengubahkan kita sedemikian. Dari dalam diri kita Dia akan memperbaharui diri kita sekalian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia baru di hadapan Tuhan itu? Yaitu dengan berpegang
kepada kuasa firman Tuhan. Ketika Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Dia akan memperbaharui kita dari dalam. Tapi kemudian kita pun harus berproses dengan cara berpegang kepada kuasa firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhanlah yang akan menuntun dan mengarahkan kita untuk mengerti kehendak Allah. Benar, teman-teman, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu bisa membuat kita mengenal Tuhan, tetapi tidak ada yang lebih jelas dan lebih pasti selain firman-Nya. Oleh karena itu, dengan belajar terus berpegang kepada kuasa firman Tuhan kita, firman Tuhan itulah yang akan menuntun dan mengarahkan kita untuk mengerti kehendak Allah. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, langkah yang kedua tadi sudah saya katakan, berpeganglah dengan teguh kepada kuasa firman Tuhan. Dan yang ketiga caranya, setelah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, memperbaharui kita dari dalam, kita berproses dengan tuntunan dan arahan dari firman Tuhan. Maka yang ketiga, hiduplah dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan. Jangan pernah abaikan ibadah. Walaupun daring, jangan di skip-skip. Kita tidak akan dapat ibadah kita secara utuh. Jangan biasakan kita jauh dari ibadah kebaktian kita. Ini corona, sudahlah. Ini capeklah kita dan lain sebagainya. Jangan membiasakan diri kita mengabaikan doa-doa kita. Jangan biasakan kita abai dengan saat teduh kita. Walaupun mungkin di sekolah ini ibadah Sabtu itu menjadi kewajiban, walaupun mungkin saat teduh pagi itu menjadi satu kewajiban, tapi kalau kita mau belajar menikmati ibadah itu, maka ibadah itu bisa menjadi media yang baik untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dalam ibadah itulah kita bisa memuji Tuhan, dan Tuhan berbicara melalui firman-Nya agar kita mengerti tuntunan tangan Tuhan dan kita mendapat kekuatan daripada Tuhan. Dan yang terakhir bagi kita sekalian, bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan? Setelah Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, memperbaharui kita dari dalam. Firman Tuhan mengarahkan, menuntun kita untuk mengerti kehendak Allah dan memberi kekuatan untuk kita melakukan kehendak Allah. Kita belajar untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah hiduplah dalam komunitas yang baik. Hiduplah dalam komunitas iman yang sungguh kepada Tuhan. Karena ingat anak-anak sekalian ya, Alkitab kita mengatakan pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Seteguh apapun kebiasaanmu, kalau setiap hari kita bertemu, bergaul dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk, maka suatu hari kita akan terpengaruh juga. Tanpa kita sadari kita mulai ikut. Ya. Oleh karena itu biasakan hiduplah dalam komunitas yang baik, yang membuat karakter kita berubah, yang membuat karakter kita lebih baik, yang membuat iman kita bertumbuh. Makanya dalam segala hal, bahkan dalam kalian mencari pacar sekalipun, saya selalu bilang begitu kan. Syarat pacarmu adalah seorang yang membuat kamu lebih baik, bertumbuh dalam iman, berubah dalam karakter yang menjadi lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan perenungan kita hari ini, ternyata susah ya untuk bisa menjadi manusia baru seperti yang Tuhan mau. Kita harus betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Yesus sehingga Dia bisa mengubah kita dari dalam inner. Kita harus berproses dengan tuntunan firman Tuhan, dengan kekuatan firman Tuhan. Kita harus terus menjalin relasi dengan Tuhan dan bergaul dengan teman-teman yang membuat kita lebih baik, bertumbuh secara iman dan karakter. Tidak gampang itu, apalagi dengan tantangan dunia sekarang, tantangan keadaan sekarang.
Itulah sebabnya kemudian di Alkitab yang kita baca tadi tertulis apa? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal itu. Bertandinglah. Pertandingan itu tidak selesai ketika kita sudah cetak gol ke sana lalu selesai. Nah, sepak bola itu 2 kali 45 menit. Bahkan kalau perlu ada perpanjangan waktu. Bertandinglah terus dan berjuanglah. Rebutlah. Itu kata-kata kerja yang berat itu. Dan mari kita mau memperjuangkan itu semua. Setelah retreat ini selesai, kalian akan ujian. Setelah ujian, kalian akan pergi ke kota-kota tertentu untuk berjuang di sana. Untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, kuliah dan lain sebagainya. Ingat, kamu adalah manusia baru. Bagaimana kita bisa seutuhnya menjadi manusia baru yang Tuhan mau? Percayalah kepada Yesus. Biarlah Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita, yang akan terus memperbaharui kita dari dalam. Hiduplah dengan kekuatan firman Tuhan. Jalinlah terus persekutuan dengan Tuhan. Dan hiduplah dalam komunitas yang baik. Hati-hati cari teman. Bergaulah dalam komunitas-komunitas yang membuat iman kita bertumbuh, karakter kita lebih baik. Maka kita akan terus bisa berproses menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan Tuhan yang akan menolong kita sekalian untuk kita bisa menikmati perjalanan hidup kita menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Ibadah pembukaan hari ini mengingatkan kami bagaimana kami bisa menjadi manusia baru seperti yang Tuhan mau. Manusia baru yang gambar dan rupa Allah di dalam diri kami itu dipulihkan oleh Kristus. Manusia baru yang menyadari bahwa kami adalah gereja Tuhan. Manusia baru yang mempunyai karakter Kristus. Manusia baru yang berperan di tengah-tengah masyarakat sebagai garam dan terang. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Sehingga Yesus yang hidup dalam hidup kami terus memperbaharui kami dari dalam. Kami pun mau belajar ya Tuhan, berproses dengan kekuatan firman-Mu. Ajarkan kami terus untuk belajar akan firman-Mu. Dan biarlah kiranya kami pun tidak mau abai dengan persekutuan dengan Tuhan. Kami mau terus membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan. Bahkan kami mau hidup dalam komunitas yang baik, yang membuat karakter dan iman kami terus bertumbuh. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami sekalian. Karena kami sungguh-sungguh mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Setelah ini kita akan masuk ke sesi yang pertama. Mari kita gumulkan terus sesi yang pertama nanti. Ikutilah aturan semuanya. Lalu setelah break ada sesi yang kedua. Dan nanti di sesi yang terakhir kita akan doa bersama bagaimana setiap kita akan didampingi oleh satu orang guru untuk bisa kita bertumbuh bersama, mempersiapkan diri menjelang perjuangan kita di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jadilah manusia baru seperti yang Tuhan mau. Amin.